official gua punya pesan buat lulu pada yang sedang mau interview kerja ya. Ada baiknya begitu ketika lo orang melamar ke suatu perusahaan itu lo orang mengetahui dulu perusahaan yang lo orang lamar, termasuk holding company-nya, termasuk culture-nya ya kan, termasuk lingkungan lah, culture, lingkungan, environment gitu ya dari tempat kerja. Gue memperhatikan beberapa cerita temen gue di mana ada culture kalau bos belum pulang kita belum boleh pulang. Kalau bosnya pulang jam 9 berarti kita pulang jam 9 lewat 1 menit. Terus kita harus datang sebelum bosnya datang. Jadi kalau bosnya datang jam 7 kita harus datang jam 7 7 kurang 1 menit. Ya Pak, mungkin masih adalah culture perusahaan yang dengan culture seperti itulah ya. Kalau bosnya salah gitu ya, bosnya ngelempar ke anak buahnya diharapkan jadi bemper. Wah, ada itu sering banget kayak gitu kalau kelihatan ya. Ya namanya bos ya harusnya bisa pasang badan ya untuk anak buahnya gitu ya, ya kan. Dan seringkali perusahaan-perusahaan itu juga sering banget mendengar kalau misalkan lagi ada masalah nih, sering banget mendengar itu hanya dari satu sisi gitu, bukan kedua belah pihak gitu ya kan. Dan akhirnya akhirnya ada keputusan bahwa karyawan tersebut harus dipaksa mengundurkan diri. Wah gila. Terus terang gua prihatin gitu loh, prihatin dengan skenario ataupun keputusan seperti itu gitu loh ya kan. Ya satu sisi ya kalau berpikir sebagai pemilik perusahaan atau CEO perusahaannya ya itu hal yang wajar gitu ya kan. Yang penting kan perusahaannya untung ya gitu ya kan. Masalah anak buahnya untung apa enggak urusan masing-masing gitu ya. Ini bukan curhat ya, tapi gue hanya memperhatikan beberapa temen gue gitu yang resign dari kantornya mereka masing-masing gitu ya kan. Kalau seorang karyawan itu mencari mencari lowongan pekerjaan di tempat lain dengan alasan bahwa kantor yang sekarang itu tidak memberikan benefit yang setimpal gitu loh ya saya rasa yang diperbaiki adalah bukan si karyawannya, tapi yang diperbaiki adalah perusahaannya gitu loh, bagaimana agar bisa meretensi karyawan gitu ya kan, apalagi khususnya ke high position gitu loh ya kan. Ya kita lihatlah, memang sekarang ini banyak sekali perusahaan yang ya bisa dibilang bersyukur sudah punya pekerjaan atau mungkin kena PHK gitu ya kan. Ya ini balik lagi ke persepsi masing-masing orang lah ya. Kayak misalkan kalaupun gue mencari pekerjaan, gue itu mencari pekerjaan kalau di kantor yang sekarang itu sudah tidak bisa memenuhi benefit yang gue dapat sudah tidak bisa memenuhi kebutuhan gue akan cari ke tempat lain gitu loh ya kan, yang lebih baik pastinya gitu. Ada juga yang mencari pekerjaan mungkin karena lingkungan kerja yang toksik ya, yang sebentar ngomongin orang, terus sikut menyikut ya kan, menghalalkan segala cara untuk bisa naik ke jabatan yang lebih tinggi gitu ya. Itu perusahaan kayak gitu tuh nggak sehat ya sebenarnya ya. Ya memang politik perusahaan itu tidak bisa dihindarkan gitu ya. Bahkan nih ya, gua sales ya. Bahkan nih kalau misalkan gua lagi ada project gitu di suatu perusahaan gitu ya. Oh lu dapat ini nih kisi-kisi. Oh lu mesti ajak makan nih decision makernya, atau lu mesti
ngelobi nih, decision makernya menginfluence nih, gitu ya. Kayaknya sekarang marketing begitu atau sales seperti itu masih banyak gitu loh, suap menyuap gitu ya. Ya salah loh, itu tuh masih banyak pemilik project itu yang menyuap, yang disuap oleh vendor-vendor, masih banyak. Entah gratifikasinya dalam bentuk uang, dalam bentuk makan, dalam bentuk apa ya namanya ya, yaudah lu kasih gue lu dapat project ini misalnya, tapi project gue yang sebelumnya gue minta diskon dong, itu kan gratifikasi ya gitu kan. Atau misalnya project yang lain lu kasih gue gratis ya gitu. Gimana Indonesia berkembang ya, mau sesuatu tapi nggak mau bayar gitu loh ya kan. Mau lagi ada kebutuhan tapi nggak mau bayar gitu loh ya kan. Ya sebenarnya ya sebagai sales juga harus bisa meyakinkan melalui edukasi ya. Kalau menurut gua sih kata-kata yang tepat itu edukasi, bukan influence ya. Influence itu bisa positif, bisa bad influence. Tapi kalau edukasi mengenai kenapa sih lu harus pakai solusi ini, kenapa sih lu harus beli dari gua gitu loh. Ya that's it gitu. Cuman kayaknya kalau sekarang semakin parah ya, yaitu culture yang memang Indonesia banget. Suap menyuap ya, gua sih nggak bisa menutup mata bahwa terkadang gue pun melakukan itu gitu ya kan. Untuk mendapatkan sebuah project gue harus ajak dia makan dulu, untuk bisa mempermulus implementasi project gue harus bye-byein dia gitu lah ya kan. Walaupun terkadang bukan salah gue gitu. Jadi ya gitu ya, kalau memang lo mau bekerja di suatu perusahaan ya bersiap-siaplah sebagai posisi apapun ya. Bahkan sebagai posisi back office pun lo akan mengalami itu gitu loh ya kan. Apa finance ya misalnya, lu kalau mau gue bayar ke vendornya lu ajak gue makan dulu, anjing ya. HRD ya, lu kalau mau masuk ke perusahaan ini ya lu mesti ajak gue makan dulu gitu. Itu official gue